MK tidak mempunyai wewenang untuk merubah atau mengatur, membuat open legal policy. Mengapa keputusan sederhana saja begitu lama dipertimbangkan oleh hakim-hakim MK yang terhormat? Single majority harus speak up, harus berbicara, termasuk saya. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi itu dibawa ke arah politik praktis untuk kepentingan keluarga tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, rakyat Indonesia beberapa hari terakhir ini sedang menunggu kabar dari Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan diputuskan terkait dengan pengajuan uji materi yang dilakukan tidak kurang dari 16 orang atau lembaga terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 169 huruf Q yang menganut masalah usia capres dan cawapres. Ini sudah menjadi perbincangan publik, menjadi rahasia umum dan menjadi keprihatinan publik. Mengapa batas minimal menjadi capres dan cawapres ini diajukan menjelang Pilpres tahun 2024? Mengapa tidak jauh-jauh hari atau setelah Pilpres 2024 yang sudah di depan mata? Akhirnya kita berkesimpulan ada intens, ada keinginan, ada misi dari kelompok-kelompok ini yang didorong oleh Main Master untuk menggolkan salah satu kandidat yang dijagokan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ini fakta, ini realita dan tidak bisa dipungkiri dengan sejuta alasan oleh siapapun. Karena permainannya terlalu kasar, terlalu kasat mata dan ini memprihatinkan. Sahabat Main TV, apa yang terjadi kalau MK begitu saja tunduk dengan keinginan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggolkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan dinasti? Apa yang terjadi? Kita dulu ingat bagaimana kita mendirikan MK, Mahkamah Konstitusi, adalah untuk menjaga marwah dan kehormatan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, agar undang-undang turunan di bawahnya tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan konstitusi yang sudah kita sepakati. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi ini malah justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyatakan keinginan secara terbuka. Ini memprihatinkan menurut saya. Beberapa ketua MK sebelumnya, mulai Jimli Asidiki, Profesor Mahfud MD, kemudian Hamdan Zulfa, sudah memberikan warning kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi yang sekarang. Pak Mahfud sudah jelas-jelas mengatakan bahwa MK tidak mempunyai wewenang untuk merubah atau mengatur, membuat open legal policy. MK hanya melihat apakah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Tidak mempunyai wewenang untuk merubah-rubah isinya. Ini yang disampaikan secara terbuka oleh Profesor Mahfud MD. Justru Profesor Mahfud MD heran mengapa keputusan sederhana saja begitu lama dipertimbangkan oleh hakim-hakim MK yang terhormat. Profesor Jimli juga mengatakan pengajuan uji materi khususnya pasal 169 Undang-Undang Pemilu ini hanya sekedar panggung politik yang ingin dimainkan. Dan Profesor Jimli mengatakan ini akan mempermalukan Presiden Jokowi. Jelas-jelas disampaikan secara terbuka. Hamdan Zulfa juga mengatakan hal yang sama. Bahwa MK ini tidak boleh mengatur batas-batas usia yang sudah dicantumkan dalam
undang-undang yang ada. Batas minimal 40 tahun ini adalah kesepakatan politik yang merupakan open legal policy. Jadi tidak perlu diutik-utik lagi, kata Pak Hamdan Zulfa. Jadi memang aneh ini kalau Majelis Hakim MK ini seperti terbelah. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Akhirnya publik bertanya, MK ini Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga? Betapa beratnya memutuskan keputusan yang sederhana. Bahwa batas usia 40 itu pun tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa masih begitu lama memutuskan? Konon katanya MK akan memutuskan tanggal 16 Oktober 2023. Kita tunggu saja seperti apa. Ada bisik-bisik dari publik bahwa Hakim MK terbelah 5-4. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Mengapa begitu keinginan untuk ngebet berkuasa ini sehingga mengobrak-abrik tatanan konstitusi kita? Mengapa para pejabat publik tidak menjaga marwah dan kehormatan sistem ketatanegaraan kita? Dikemas dalam bentuk apapun, semua orang tahu. Dari level grassroots sampai atas tahu bahwa pengajuan uji materi, khususnya pasal 169 huruf Q ini, untuk kepentingan siapa? Sudah tahulah, semua ingin mengatakan bahwa oh ini tidak, ini hanya sekedar untuk menguji materi. Ya, ini Belgedes lah menurut saya. Ini semata-mata untuk memunculkan Gibran Rakabuming Raka. Dan ini, kalau ini terjadi, ini akan menjadi turbulensi politik. Apalagi Gibran ini pada dasarnya adalah kader dari PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan pada saat menjadi wali kota Solo. Kalau sampai Gibran Rakabuming Raka nyebrang ke kubu para Prabowo, ini akan menjadi turbulensi politik yang pasti harus dihadapi oleh keluarga Presiden Jokowi. Semua rakyat Indonesia mengerti bahwa keinginan Gibran ini tidak mungkin terjadi tanpa restu dari ayahnya. Ini sudah menjadi kenyataan politik. Jadi jangan sampai kita membohongi rakyat, memperkosa akal sehat masyarakat dengan kalimat-kalimat atau narasi-narasi yang mengingkari hal ini. Ini fakta dan kenyataan. Jadi saya berharap pada kesempatan ini MK tetap teguh dan tegak lurus menjaga konstitusi kita. Tidak menjadi mahkamah keluarga. Ini yang penting. Agar tidak menjadi presiden buruk. Dan ini akan mempermalukan generasi yang sekarang di mata generasi-generasi yang akan datang. Bahwa lembaga negara yang terhormat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik keluarga atau kelompok tertentu. Ini akan menjadi catatan hitam bagi sistem ketatanegaraan kita. Dan kita harus menyuarakan itu. Single majority harus speak up, harus berbicara, termasuk saya. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi itu dibawa ke arah politik praktis untuk kepentingan keluarga tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Ini himbauan saya yang terakhir kepada Majelis Hakim yang terhormat di Mahkamah Konstitusi. Tegak luruslah pada saat Anda disumpah menjadi hakim MK. Jangan mau diperalat, diperdaya oleh kepentingan kelompok politik praktis tertentu. Nama Anda akan tercemar dan akan tercatat dalam sejarah hitam perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.